Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arum Ananda, NPM 19220009 dari Prodi Pendidikan Sejarah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang Kerajaan Munghal. Jadi di Kerajaan Munghal itu ada beberapa raja yang memimpin, seperti diantaranya yaitu yang pertama Bahadur Shah. Bahadur Shah pada tahun 1707 sampai 1712. Jadi raja-raja pengganti Aurangzeb merupakan penguasa yang lemah sehingga tidak mampu mengatasi kemerosotan politik dalam negeri. Raja-raja sesudah Aurangzeb mengawali kemunduran dan kehancuran Kerajaan Mughal. Lalu ada Jehandar, itu pada tahun 1712 sampai tahun 1713. Pada masa pemerintahan Shah Alam pada tahun 1706 sampai 1806. Kerajaan Mughal diserang oleh pasukan Afghanistan yang dipimpin oleh Ahmad Khan Durrani. Kekalahan Mughal dari serangan ini berakibat jatuhnya Mughal ke dalam kekuasaan Afgan. Lalu yang terakhir ada Bahadur Shah pada tahun 1837 sampai 1858. Bahadur Shah ini mengganti Akbar II menentang isi perjanjian yang telah disepakati oleh ayahnya. Hal ini menimbulkan konflik antara Bahadur Shah dengan pihak Inggris. Bahadur Shah, raja terakhir Kerajaan Mughal yang diusir dari istana pada tahun 1885 Masehi. Dengan demikian, berakhirlah kekuasaan Kerajaan Islam Mughal di India. Lalu ada beberapa kemajuan Kerajaan Mughal. Yang pertama, politik dan pemerintahannya. Akibat membentuk sistem pemerintahan yang militeristik, undang-undang kerajaan, Sultan Akbar membuat din ilahi, yaitu suatu pandangan dan sikap keagamaan resmi kerajaan, yaitu unsur-unsur agama Islam, Hindu, Persia, Kristen yang harus dianut oleh setiap orang. Yang kedua yaitu ada politik dan pemerintahan. Untuk mengelola ekonomi pertanian, pemerintah juga mengatur tentang organisasi pertanian. Setiap perkampungan, petani dikepalai oleh seorang pejabat lokal yang dinamakan Muqaddam, yang mana kedudukannya itu dapat diwariskan. Dia mempunyai tanggung jawab untuk menyetorkan hasil dari pertanian untuk menghindari tindak kejahatan. Kaum petani dilindungi hak kepemilikan tanah dan pewarisan, tetapi jika tidak loyal, maka penjabat lokal berhak untuk menyitanya. Lalu selanjutnya ada bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan, Akbar membangun bangunan khusus, yaitu untuk tempat pengajian ilmu. Dia juga berusaha menarik simpati para ulama dengan menggibahkan sejumlah madrasah dan perpustakaan. Lalu ada bidang seni dan budaya. Seni, budaya, dan arsitektur puncaknya terjadi pada masa Sultan Shah Jahan yang ditandai dengan berbagai karya budaya fisik seperti karya arsitektur monumental Taj Mahal yang merupakan bangunan yang sangat indah yang dimaksudkan sebagai tanda cinta dan kasihnya kepada istri tercinta Mumtaz Mahal. Taj Mahal juga salah satu keajaiban dunia dan merupakan lambang peradaban dan kebudayaan Islam pada masa lampau di India. Selain itu juga, Shah Jahan telah membangun Masjid Mutiara, Masjid Jami di Delhi,
serta tahta merak, yaitu singgasana yang dibuat dari emas, perak, intan, serta permata yang cemerlang. Yang terakhir, kemunduran kerajaan Munghal. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kekuasaan Raja Munghal itu mundur pada 1,5 abad terakhir dan membawa pada kehancurannya, yaitu pada tahun 1858 Masehi. Yang pertama yaitu terjadinya stagnasi dalam pembinaan kekuasaan militer, sehingga operasi militer Inggris di wilayah-wilayah pantai tidak dapat dipantau oleh kekuatan maritim Munghal. Begitu juga tidak terampilnya dalam mengoperasikan persenjataan buatan Munghal sendiri. Yang kedua, yaitu kemerosotan moral dan hidup mewah di kalangan elit politik yang mengakibatkan pemborosan dalam penggunaan uang negara. Yang ketiga, kurang cakapnya pemerintah Aurangzeb, sehingga politik antaragama sangat sukar diatasi oleh sultan-sultan sesudahnya. Dan yang terakhir, semua sultan pemimpin tahta kerajaan terakhir adalah orang-orang yang lemah dalam bidang kepemimpinan. Sekian penjelasan dari saya, dan kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.